Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Susilawati dari kelas 4 SI 1 jurusan Sistem Informasi, mahasiswa STIMIK dan Politeknik LP Bandung. Di sini saya akan meneruskan tugas keamanan sistem informasi modul 6 Post Security Lab 9, yang dimana Lab 9 ini menjelaskan bahwa IP-tables adalah suatu utility command line untuk mengelola firewall yang menggunakan policy chain untuk mengizinkan atau memblokir traffic. Lab ini mendemonstrasikan cara mengkonfigurasi firewall berbasis host IP-tables di Linux Ubuntu. Maka yang kita butuhkan yaitu Windows Server 2012, terus aplikasi NMAP serta Linux Ubuntu Desktop. Langkah pertama, pastikan pada VirtualBox ini Ubuntu Desktopnya networknya itu host only. Win Server 2012 nya pun sama, networknya host only. Setelah itu kita menuju ke Win Server 2012. Kita pastikan IP address-nya. Menuju ke Start, klik kanan Control Panel. Cari yang namanya network. Ya, ini. Change adapter setting. Klik 2 kali. Pilih properties. Pilih yang Internet Protocol version 4. Nah, di sini kita pastikan IP address-nya 10.10.10.9. Subnet max-nya itu otomatis 255.0.0.0. Default-nya pun sama seperti ini. DNS servernya juga sama seperti ini. Tidak ada yang diubah pada lab yang sebelumnya sudah saya kerjakan. Ketik saja OK. Langsung menuju ke Linux Ubuntu Desktop. Sama di sini juga saya perlu memastikan IP address-nya. Search saja setting. Cari yang namanya network. Nah, klik yang tanda ini. Di sini sudah ya IP address-nya 10.0.2.15. Cancel saja. Kita beralih ke Windows Server 2012. Di sini saya sudah mendownloadnya ya. Nah, langkah pertama pada aplikasi ini klik kanan, Run as Administrator. I agree. Pada tampilan komponen ini, pastikan semua komponen telah di checklist. Sudah semuanya. Lalu tekan next. Pada tampilan ini dibiarkan saja. Lalu klik install. Tunggu beberapa saat. Pada tampilan lisensi ini, kita klik yang I agree. Instalasi telah selesai. Klik next. Nah,
tampilan ini ada bagian start. Nah, checklist dua-duanya, lalu tekan next dan finish. Klik lagi next. Nah, ini di checklist dua-duanya, lalu next lagi dan klik finish. Langsung menuju ke desktop. Pada desktop ini belum muncul yang namanya nmap. Kita cari saja di start nmap. Tunggu. Di sini sudah muncul, kita klik kanan dan pilih Run as Administrator. Ini terdapat tampilan utama pada Jetmam. Pada target ini kita isikan IP Linux Ubuntu Desktop yang tadi telah kita cek, yaitu 10.0.2.15. Yang profilnya pun instant scan. Lalu kita klik scan. Jetmam ini akan menampilkan hasil scan atau pemindaian terhadap Linux Ubuntu. Setelah itu, kita klik start dan cari yang namanya command prompt. Di sini kita akan lakukan ping ke Linux Ubuntu dengan cara ketik ping 10.0.2.15. Harus sama ya IP-nya seperti yang ini. Lalu tekan enter. Terlihat bahwa Linux Ubuntu mereply koneksi ke Linux Ubuntu dari Windows Server 2012. Setelah itu kita beralih ke Linux Ubuntu Desktop. Ini kita masukkan password. Ini di close saja. Pada desktop ini klik kanan atau open terminal. Masukkan ke super user mode dengan cara ketik sudo su. Setelah itu masukkan password yang digunakan untuk login ke Linux Ubuntu. Sudo su. Ketika kita masukkan password, di sini tidak terlihat, lalu enter saja. Nah, ketik lagi namanya if tables list, lalu tekan enter. Nah, kita dapat melihat bahwa ada
change menerima semua jenis informasi. Nah, sekarang kita perlu mengubah aturan ini untuk membuat Ubuntu agar aman. Nah, ketik lagi if tabs spasi strip f. Perintah ini akan menghapus semua aturan dan menonaktifkan firewall untuk sementara. Nah, ketik lagi if tabs spasi strip p input drop, lalu tekan enter. Nah, lalu kita kembali ke Windows Server 2012. Di sini kita close saja yang command prompt-nya, lakukan hal yang sama seperti tadi. Di sini start, lalu command prompt, ketikkan ping 10.02.15, lalu enter. Nah, di sini akan terlihat kita telah memblokir komunikasi masuk untuk mesin Ubuntu. Tidak dapat menanggap tanggapan apapun. Nah, tapi di sininya itu reply from. Setelah itu kita kembali lagi ke Linux Ubuntu Desktop. Masih di terminal ini kita ketikkan if tables related, ini tidak pakai spasi. Spasi -j, lalu tekan enter. Oh, terjadi kesalahan. Kita coba ulang, ketikkan lagi seperti tadi. Mohon maaf, tadi terjadi kesalahan ketik, dan di sini saya sudah mengetikkannya kembali. Lalu tekan enter. Terjadi kesalahan lagi. Di sini saya sudah mencoba ketikkan ulang. Lalu klik enter. Nah, sudah berhasil. Perintah yang sebelumnya itu untuk membuat perangkat Anda hanya menerima koneksi yang masuk. Lalu kita selanjutnya akan mengetik perintah seperti if tables forward drop, lalu tekan enter. Perintah ini untuk melakukan block forwarding, yaitu dengan cara ketikan yang seperti tadi. Langkah berikutnya, masukkan perintah if tables output accept, tekan enter. Perintah ini untuk mengizinkan penerimaan paket untuk koneksi keluar.
Ketikkan lagi if tables list. Nah, seperti ini. Perintah ip tables list ini untuk memeriksa ulang konfigurasi firewall yang telah dikonfigurasi di Ubuntu. Nah, sini sudah muncul ya, ada yang namanya firewall rules. Sebelumnya itu pada step 15 terdaftar sebagai accept. Nah, terdaftar sebagai accept. Setelah dilakukan konfigurasi, terdapat firewall yang terdaftar sebagai drop. Ini ya dropnya. Nah, langkah selanjutnya kita membuat pemblokiran ping request. Masih di sini, ketikkan seperti ini. icmp spasi strip icmp type echo request spasi strip j reject. Nah, klik enter. Nah, ini tuh fungsinya pemblokiran ping request. Langkah selanjutnya kita akan memverifikasi bahwa rule telah dibuat dengan ketik perintah if tables spasi strip list. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, ini ada bacaan reject with icmp. Nah, di sini kita kembali lagi ke Windows Server 2012. Buka yang command prompt yang tadi. Kita ketikkan perintah ping 10.02.15 dan enter. Nah, terlihat ya hasilnya itu kita dapat melihat pesan sebagai destination port uncurable seperti yang dibahas pada step nomor 24 bahwa request ping untuk Linux Ubuntu ini telah diblokir. Nah, kita kembali lagi ke Linux Ubuntu desktop. Untuk mengembalikan konfigurasi iptable saat boot, buka terminal yang tadi, lalu ketikkan iptables save etc iptabs.rules. Kita periksa lagi iptables strip save spasi kurung spasi slash etc slash iptables.rules. Ketik enter. Nah, lanjut lagi. Untuk menyimpan pengaturan secara permanen, ketikkan seperti ini. Gedit etc
network gedit /etc/network/interface. Nah, lalu tekan enter. Tunggu beberapa saat perintah ini untuk mengakses file antarmuka yang akan diedit. Muncullah hasil yang tadi. Nah, pada file interface ini terbuka dalam mode editor. Tambahkan baris di bagian bawah ini. Kita enter. Lalu tuliskan pre-strip up items restore tanda kurung rules strip up itables strip restore spasi tanda kurung spasi /etc/itables.rules. Nah, lalu kita klik save, lalu close. Save, lalu kita close. Lalu kita kembali ke Windows Server 2012. Buka aplikasi GenPam tadi. Kita lakukan scan ulang dengan cara pada field target isi IP address Linux Ubuntu-nya itu 10.0.2.15. Ini sudah ada. Lalu pada field profilnya itu instance scan. Sudah ya. Lalu klik scan. Nah, semua port di filter yang menunjukkan bahwa ada yang di belakang firewall. Jika port ditutup dan mengirim paket SYN, ia membalas dengan paket RST. Tetapi port yang difilter ini tidak pernah membalas paket SYN. Seperti ini hasilnya. Cukup sekian dari saya penjelasan mengenai modul 6 lab 9. Semoga penyajian ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.